Sebagian dari Anda mungkin pernah mendengar tentang cincin sakti Nabi Sulaiman. Konon kabarnya cincin itu bertuah dan memiliki kekuatan magis yang sangat luar biasa. Barang siapa yang memakainya, maka seketika seluruh makhluk akan tunduk padanya. Dan pada saat itu juga akan bisa langsung menguasai dunia. Lalu di manakah cincin itu sekarang? Dan benarkah bahwa kesaktian Nabi Sulaiman berasal dari cincin tersebut? Untuk itu, di video kita kali ini, kita akan membahas tentang misteri cincin Nabi Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sulaiman adalah seorang nabi sekaligus raja. Beliau diperkirakan hidup pada abad ke-9 sebelum Masehi, yaitu 930 sampai 989 sebelum Masehi, atau kurang lebih sekitar 3000 tahun yang lalu. Sulaiman memiliki sebuah kerajaan yang berada di Palestina. Namun pada saat itu, daerah kekuasaannya hampir meliputi seluruh bagian yang ada di dunia. Nabi Allah Muhammad SAW pernah bersabda, Raja bumi ada 4, 2 mukmin, 2 kafir. Untuk 2 mukmin mereka adalah Zulkarnain dan Sulaiman. Sedangkan untuk 2 raja kafir mereka adalah Namrud dan Mukhtanasir. Dan bumi akan dikuasai seseorang dari ahli baitku. Disebutkan Ibnu Jauzi dalam Al-Mutazam fi At-Thariq. Dalam sebuah riwayat, Nabi atau Raja Sulaiman ini memiliki sebuah benda kesayangan yang berbentuk cincin. Cincin ini terkenal dengan nama Solomon Ring, atau banyak juga yang menamainya dengan nama Seal of Solomon. Orang-orang Arab menamai cincin ini dengan nama Hatam Sulaiman. Cincin Nabi Sulaiman ini adalah salah satu benda yang paling dicari oleh sebagian umat manusia, bahkan hingga hari ini. Namun sejak 3000 tahun yang lalu sampai hari ini, tak satu orang pun yang berhasil menemukannya. Kemudian pertanyaannya, kenapa sampai hari ini masih banyak orang yang mencari cincin tersebut? Karena menurut beberapa riwayat, cincin ini memiliki kekuatan magis yang sangat luar biasa. Diriwayatkan ketika Nabi Sulaiman memakai cincin ini di jarinya, maka seluruh makhluk hidup seketika akan tunduk padanya, termasuk jin, iblis, angin, dan semua makhluk yang ada di muka bumi. Dan apabila cincin itu dilepas, sebagian sumber mengatakan maka Nabi Sulaiman akan menjadi orang yang biasa saja, alias seluruh kekuatannya saat itu juga akan hilang. Mungkin inilah alasan utama dari kenapa sampai hari ini masih banyak orang yang mencari tentang Ring of Solomon ini. Mungkin orang-orang itu berusaha untuk bisa menguasai dunia dengan cincin ini. Padahal dalam sudut pandang Islam, ketika seluruh makhluk di muka bumi tunduk pada Sulaiman, itu semua dikarenakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memerintahkan. Jadi bukan karena cincinnya. Nah, ini sama halnya seperti tongkat Nabi Musa yang bisa membelah Laut Merah. Ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Nabi Musa untuk memukul tongkatnya ke tanah atau ke tepi pantai. Yang padahal Nabi Musa sendiri nggak tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Nah, setelah memukul tongkatnya ke tepi Laut Merah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Laut Merah pun menjadi terbelah, sehingga Nabi Musa dan kaumnya bisa selamat dari kejaran Fir'aun dan pasukannya pada saat itu. Nah, jadi sebenarnya tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua benda tadi itu hanya sebuah tongkat dan cincin biasa pada umumnya. Ada beberapa versi mengenai dari manakah cincin Nabi Sulaiman ini berasal. Yang pertama, cincin itu adalah warisan dari ayahnya, yaitu Nabi Daud alaihi salam, karena kekuasaan Nabi Sulaiman terletak pada cincin tersebut. Nah, pendapat yang kedua, ada yang mengatakan bahwa Nabi Sulaiman sendiri yang membuat cincin sakti tersebut. Sementara pendapat yang ketiga, ada pula riwayat yang mengatakan bahwasanya cincin tersebut berasal dari langit
bentuk dari Ring of Solomon ini pun ada dua versi. Ada yang bilang katanya cincin itu punya 4 sisi, yang mana di keempat sisinya tertulis puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga puji-pujian kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian versi yang kedua atau versi menurut bangsa Yahudi mengatakan bahwa cincin Nabi Sulaiman itu berbentuk segi 6 atau dengan nama lain berbentuk heksagram, yang jika dilihat seperti dua buah segitiga yang dirangkai menyerupai bintang. Orang Yahudi menamai bentuk heksagram itu dengan nama bintang David atau bintang Daud. Nah, bintang Daud inilah yang kemudian digunakan oleh orang-orang Yahudi sebagai logo dari bendera Israel. Di zaman sekarang, jika kita melihat lambang ini, pasti yang terlintas di pikiran kita adalah kalau nggak Yahudi ya Israel. Ya intinya itu selalu identik dengan Yahudi atau Zionis. Padahal sebenarnya yang pertama kali memakai simbol itu justru kita sebagai orang Muslim. Menurut catatan sejarah, simbol bintang bersegi 6 atau heksagram itu pernah dicantumkan dalam bendera dinasti Karaman yang menguasai wilayah selatan daratan Anatolia atau Asia Kecil antara tahun 1250 sampai 1487. Dinasti itu sendiri dikenal sebagai penganut agama Islam yang menjalankan tradisi mazhab Hanafi. Sedangkan bangsa Yahudi baru resmi memakai bendera itu pada tahun 1948. Dan jika teman-teman lihat, kedua bendera itu memang benar-benar mirip, bahkan sampai ke warnanya juga sama. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sebetulnya umat Islam itu lebih dulu menggunakan simbol ini dibanding bangsa Yahudi. Selanjutnya, menurut beberapa riwayat, jika Sulaiman telah memakai cincin tersebut, maka semua makhluk akan tunduk padanya. Dan bahkan konon karena cincin inilah Nabi Sulaiman bisa berkomunikasi dengan hewan. Makanya beliau mampu menguasai dunia dalam rentang waktu yang bisa dibilang sangat lama. Jadi sekarang itu ada dua benda peninggalan Nabi yang sedang dicari-cari oleh hampir sebagian orang di seluruh dunia di luar sana. Yang pertama adalah tongkatnya Nabi Musa. Karena tongkat ini Nabi Musa Allah izinkan bisa membelah Laut Merah. Selain itu, tongkat ini juga diriwayatkan pernah menjadi seekor ular yang sangat besar yang memakan ular-ular para ahli sihir Firaun. Kemudian yang kedua adalah cincin Nabi Sulaiman. Kedua benda itu tercatat menjadi benda paling bersejarah yang sampai saat ini pun masih dicari tentang keberadaannya. Tim arkeolog dari berbagai negara pun masih mencari-cari terkait keberadaan dua benda ini. Tapi ya nihil, gak ketemu juga. Karena minimnya informasi terkait dari keberadaan kedua benda ini. Mereka, para arkeolog, hanya mengantongi sebuah petunjuk, yaitu tongkat dan cincin Sulaiman tersebut diletakkan di dalam sebuah peti kotak emas yang dinamakan dengan tabut perjanjian. Tapi sialnya, kotak itu pun juga nggak pernah ketemu sampai sekarang. Mereka pun, ya para arkeolog, masih terus mencarinya sampai hari ini. Nah, kira-kira menurut Anda, apakah kedua benda ini memang masih ada sampai sekarang? Atau sudah Allah angkat ke langit? Wallahu a'lam bishawab. Silakan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan itulah misteri cincin Nabi Sulaiman dan tongkat Nabi Musa yang bisa saya sampaikan dalam episode kali ini. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya Tony Sabtu Adi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.